Kau datang kepadaku tepat pada sebuah titik balik dalam hidupku yang menyeret beribu kenangan pahit, getir, juga penyesalan yang panjang. Sungguh, aku tidak tahu apakah kedatanganmu ini sebagai berkah atau kutukan karena aku sendiri tak lagi mampu membedakan keduanya. Aku mohon maaf bila aku bersikap terlalu keras. Selama ini aku berguru pada hidup dan hidupku mengajariku begitu. Selama ini hidupku jauh dari berkah dan aku berkarib dengan segala hal yang bernama kutukan. Namun, sesungguhnya yang paling membuatku merana sekaligus ingin muntah adalah ketika kau memanggilku ibu. Mungkin aku pantas menyandang panggilan itu karena aku perempuan, sudah tua, terlebih pernah melahirkan seorang jabang dari rahimku. Bagiku, panggilan penghormatanmu itu bernada sebaliknya. Meskipun panggilan itu hanya basa-basi, soal kepantasan dan formalitas belaka. Kau seperti meludahi wajahku. Mungkin kau belum pernah mendengar bagaimana riwayat hidupku sehingga kau tampak terkejut. Aku bisa mengerti. Kau tak mengenalku. Kalaupun kau pernah mendengar tentangku, itu pun sepotong-potong. Aku akan bercerita kepadamu momen-momen penting dalam hidupku. Jika nanti kau benci padaku, biar kebencianmu itu beralasan. Jikapun nanti kau memaklumiku, semoga itu menjadi bekal awal yang menarik untuk kematianku. Perlu kau tahu, aku lahir dari keluarga fakir, tetapi aku dikaruniai wajah ayu. Hal itulah yang membuat bandut tua Jumiran kesemsem berat. Ia pun mengawiniku secara ijon. Ayahku sudah diberi panjar meski aku masih ingusan. Ketika aku akil balik, bandot itu lalu memboyongku. Di rumahnya sudah ada perempuan lain. Ya, ia biasa aku panggil Yukas, yang merupakan istri tua Jumiran. Terhitung secara resmi aku istri kedua, meskipun perempuan Jumiran berada di tiap tikungan. Meski aku tidak tahu pasti tentang koleksi perempuan Jumiran, tetapi karena yang berbicara itu Yukas, aku percaya. Biarlah dia berkelana kemana-mana, dan tiap kelokan jalan punya simpanan. Tetapi, ia akan tetap pulang juga ke sini, karena ini rumahnya. Demikian kata Yukas. Ia berkata demikian sebagai cara berdamai dengan diri dalam menghadapi laki kami berdua. Aku sendiri tak paham, tetapi aku mengangguk saja, sebagaimana aku tak begitu paham dengan arti berumah tangga. Aku lebih banyak bermain dan bermanja-manja. Aku mendapatkan banyak hal yang selama ini tidak aku dapatkan di rumah orang tuaku. Jumiran sendiri, seorang pedagang hasil bumi yang berhasil. Ia sering bepergian. Jaringannya antar kota, antar provinsi. Aku pun jarang disentuhnya. Konon, ia mengawiniku hanya sebagai kebanggaan, bukan sebagai pemuas nafsu. Ini aku pahami setelah 5 tahun di tempat itu, dan aku berubah menjadi seorang gadis yang melampaui apa yang aku bayangkan selama ini. Aku diajari banyak hal oleh Yukas, terutama soal berumah tangga. Sesekali, Jumiran pun turun tangan mengajariku berniaga. Karena dipandang cerdas, aku dipercaya mengelola uang untuk dibayarkan kepada beberapa pekerja suamiku ketika ia di luar kota. Mungkin kebebasan yang diberikan kepadaku terlampau besar sehingga aku berani berulah. Salah satunya menggoda lelaki lain, termasuk Mas Adi, sopir truk yang bekerja pada Jumiran dan usianya hampir sebaya denganku. Apalagi, aku merasa lelaki muda itu menaruh hati kepadaku karena jika ia memandangku, ia begitu menghamba. Mungkin kau akan mengutukku. Perempuan model apa aku ini? Tetapi saat itu darah mudaku masih menggelora. Terlebih aku merasa berkuasa dan jarang mendapatkan sentuhan kasih. Ya, Mas Adi menyambut godaanku dengan berani. Ia termasuk sopir paling ganteng di antara pekerja lainnya. Ia masih bujangan, meskipun ia mengaku tak lagi berjaka. Ia telah mengobrol keperjakaannya di Ngujang, lokalisasi dekat makam keramat, yang sering dikunjungi orang untuk pesugihan. Ini juga aneh, kenapa ia sampai mengobrol rahasianya kepadaku. Tetapi soal itu aku pandang sebagai bentuk kepercayaan.
Ia percaya kepadaku dan sedikit berharap perhatianku. Terus terang, aku sempat tergerak juga karena jika aku sedang berdua dan dengan mencuri-curi melihat tampang kami di depan kaca mobil atau kaca jendela depan rumah, aku merasa sebenarnya aku demikian cocok bersanding dengannya. Tetapi bukankah aku milik orang lain? Aku istri majikannya. Masih tahu, kita jalan-jalan ke Pantai Popoh, cari angin. Tetapi jangan sampai tahu Kang Jumiran ya, ajaknya berulang kali. Pada awalnya aku hanya menganggapnya sebagai balasan godaanku, meski aku menangkap sinyal yang teramat serius di sudut matanya. Aku hanya tersenyum bila ia merayuku. Meski aku mau, tentu aku tak bisa mewujudkannya. Itu terlalu tabu, hingga suatu hari Jumiran memanggilku ke ruang tengah. Di situ sudah ada Yukas. Aku tidak tahu apakah sesuatu yang genting, karena selama ini aku tidak pernah diperlakukan demikian. Laporan keuanganmu bulan lalu kok tidak beres? Tanya Jumiran begitu pantatku menyentuh bantalan kursi. Aku tergagap. Bukankah selama ini laporan keuanganku juga tidak beres dan tidak pernah terjadi apa-apa? Adakah sekarang telah berubah? Aku buat untuk tambahan beli gelang. Yang uang Mas berikan itu tidak cukup membeli yang besar, terangku. Agar semakin cantik di mata Adi, sergah suamiku. Aku seperti tersengat listrik. Baru 3 kali ini aku menambah uang untuk perhiasan. Dulu kalung, lalu anting-anting dan gelang. Sebelumnya, setiap aku menyisihkan uang, itu aku kirim ke orang tuaku. Perlu kau tahu, aku adalah tulang punggung keluarga orang tuaku. Mereka masih begitu sering berharap uluran tanganku, karena aku sulung dan adik-adikku begitu banyak. Tentu tuduhan suamiku itu menerbitkan perasaan risau. Terlebih ia menyebut Mas Adi dalam perkara ini. Tidak, Mas. Kas telah bercerita banyak kalau boleh melakukan apapun, tetapi bermain mata dengan lelaki lain adalah aib bagi kehormatanku, tukas Jumiran. Aku diam 1000 bahasa. Yukas yang aku anggap hanya sebagai patung, itu ternyata berubah jadi mata-mata. Kenapa seorang perempuan selalu menganggap perempuan lain sebagai ancaman, meskipun tampaknya tak ada persaingan? Entah kenapa saat itu aku menangis. Aku merasa demikian teraniaya karena aku dituduh melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan. Naifnya, aku tidak bisa membela diri. Yukas pun membeberkan beberapa kali aku bicara secara akrab dan melebihi batas juragan buruh dengan Mas Adi. Laporannya begitu lengkap. Kau tahu bagaimana kisah hidupku selanjutnya? Mungkin kau akan menganggapku bodoh. Tetapi inilah yang aku lakukan. Aku keluar dari rumah itu dan kawin dengan Adi. Sebuah keputusan yang teramat bodoh. Langkah yang aku tempuh semakin membuat Jumiran dan Yukas meyakini 1000% bahwa kami selama ini memang sudah menjalin hubungan gelap. Kami memilih berlabuh di Surabaya, mengontrak sebuah kamar di Rungkut. Adi lalu bekerja sebagai sopir yang menjadi pemasok barang-barang di supermarket di Tunjungan. Setengah tahun kemudian, aku mengandung. Aku ternyata tak begitu kenal Adi. Begitu aku hamil, ia berubah frontal. Aneh memang. Sungguhkah ia ingin mengawiniku karena soal hasrat seks saja? Karena begitu aku hamil, tak baik aku ceritakan kepadamu soal ini. Pada saat aku butuh perhatian itulah ia kecantol sales kosmetik yang kerja di supermarket. Ia berterus terang kepadaku. Aku tak mengerti apa maksudnya, tetapi yang jelas itu membuat posisiku demikian terjepit. Dasar buaya darat dia. Ternyata aku tidak mengerti sisi lain dari Adi. Ketika aku melahirkan di rumah bidan di Rungkut, yang mengantarku adalah tetangga karena Adi tidak ada di rumah. Ia mengaku lembur, padahal dari seorang kawan karibnya yang menjengukku, ternyata Adi ke Malang bersama sales itu. Bahkan mereka sudah menikah siri di sana. Jika diibaratkan piring kaca, hatiku sudah terbanting berkeping-keping. Pada saat bayi itu lahir, aku memutuskan sebuah langkah keji. Aku menitipkannya di panti asuhan. Aku tak punya harapan untuk menjadi seorang ibu yang baik.
Aku beri nama ia Pertiwi, itu pun atas saran bidannya. Harapanku agar kelak ia bisa menjadi ibu yang baik dan tidak seperti aku. Aku berharap ia diasuh oleh sebuah keluarga berkecukupan, baik, dan bisa menjadikannya orang. Mungkin kau mengutukku perempuan macam apa aku ini, tetapi itu yang paling masuk akal yang harus aku lakukan. Aku di Surabaya seorang diri. Apa yang bisa aku lakukan sebagai seorang perempuan tanpa tabungan? Pengangguran dengan bayi merah di tangan. Apalagi aku berkeinginan untuk meninggalkan Adi. Ia telah mencederai kepercayaanku. Terlalu banyak yang aku pertaruhkan ketika aku harus minggat dengannya. Ketika aku telisik lebih jauh, sebenarnya aku meninggalkan anakku karena aku merasa Adi juga bersalah. Meski jika ingat itu, aku sendiri tak tahu kenapa betapa bodohnya aku. Aku pergi dan hingga kini tak pernah bersua. Sejak itulah aku mulai bekerja macam-macam. Mulai jadi babu, buruh pabrik, penjaga warung, dan lainnya. Rata-rata aku keluar dari kerjaku karena aku perempuan dan cantik. Entahlah, apakah kecantikan bukanlah berkah buatku atau malah kutukan? Aku tidak tahu. Ketika menjadi pembantu di rumah Aliong, ia ingin menjadikanku istri kedua. Istrinya mencak-mencak dan mengusirku. Begitu di pabrik rokok, mandorku pun bertindak kurang ajar sehingga aku keluar. Ketika menjadi penjaga warung di Wonokromo, aku digaruk petugas kamtip karena warungku dianggap warung remang-remang. Akhirnya, dari kenalan seorang preman terminal Wonokromo, aku terdampar di lokalisasi Bangunsari. Awalnya, aku tidak pernah berpikir menjadi pelacur, tetapi karena kebutuhan hidup, juga karena tuntutan menyantuni adik-adikku di kampung, aku nekat. Mungkin kau menganggapku orang yang suka menempuh jalan pintas, tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita muda, cantik, tak berpendidikan, bahkan menginjak bangku SD pun tidak. Aku di Bangunsari 15 tahun, terhitung lama bagi perempuan yang menekuni bisnis tubuh. Terhitung lebih dari 5 kali aku menggugurkan kandunganku, karena aku kebobolan, meskipun aku sudah minum pil. Sebuah tindakan yang jauh dari rasa keibuan, bukan? Aku juga punya kiwir-kiwir alias kekasih. Sebenarnya punya kiwir-kiwir bagi seorang lonte. Mencintai seorang laki-laki adalah pantangan karena cinta lonte pada semua laki-laki. Tetapi aku merasa ada yang kosong dalam hati ini jika tak punya tambatan hati. Kiwir-kiwirku berganti-ganti dan tidak pandang profesi. Asal aku merasa nyaman dan merasa terlindungi, itu sudah cukup. Untunglah kiwir-kiwirku memperlakukanku dengan baik karena kiwir-kiwirku kawanku banyak yang suka memeras, minta duit saja atau hanya minta tidur gratisan semata. Pada tahun 1991 aku berhenti. Aku tahu tubuh ini tak bisa dipaksa terlalu lama melayani laki-laki hidung belang. Aku bertekad menjadi germo karena aku hanya tahu bisnis ini. Aku tak punya keahlian dan keterampilan apapun. Akhirnya aku menjadi germo dan punya anak buah 10. Pada saat menjadi germo, aku merasa bisa semakin mandiri dan berkuasa. Aku pun berlaku keras kepada anak-anak asuhku terkait dengan kebobolan. Baik anak buahku yang telat, aku langsung memerintahkan digugurkan. Aku sudah tahu peta dukun aborsi sejabotabek, bahkan dokter-dokter aborsi di Surabaya. Jauh dari rasa keibuan, bukan? Aku memang kejam. Memang pernah ada beberapa koran Surabaya menulisku sebagai mucikari yang baik hati. Aku juga dikatakan sebagai perempuan penuh kasih sayang pada sesama kaumku. Aku juga dikatakan sebagai perempuan penuh kasih pada sesama kaumku. Sejak awal aku memang berusaha membekali anak-anak asuhku dengan keterampilan. Beberapa di antaranya keluar menjadi perempuan yang tidak hanya mengandalkan tubuhnya untuk hidup. Aku bersyukur jika kau belum membaca koran-koran itu karena pada dasarnya ketenaranku itu hanya semu. Kenyataan yang ada tak seindah kabar. Tenarku adalah soal aib. Tadi kau bertanya, apakah aku tak membangun rumah tangga setelah pisah dengan Adi? Aku memang tak bertekad berumah tangga begitu aku menjalani hidup di lokalisasi. Tetapi begitu aku menjadi mucikari, aku pun punya teman hidup. Namanya Pram, asli Malang, tetapi lama hidup di Bandung. Sebelum akhirnya terdampar di Surabaya, ia lebih muda dariku, terpaut 6 tahun.
Kami hidup dalam satu atap dan dia ikut mengelola wismaku. Meski aku tahu dia seorang biseks, tetapi aku nyaman bersamanya. Kadang kenyamanan itulah yang lebih penting daripada sekedar cinta. Ia juga mengajariku banyak hal, terutama membuatku semakin percaya diri, juga baca tulis meski sudah sangat terlambat. Ia juga mengajariku soal kepribadian yang aku pandang sebenarnya penting diketahui oleh kaumku yang berbisnis tubuh. Ketika usiaku menginjak 51 tahun, anak-anak asuhku merayakan ulang tahunku secara spesial dengan pesta meriah. Entahlah, pada saat itulah aku merasa ada yang kosong dalam hidupku, bahkan pada taraf tertentu. Setelah pesta itu, aku seperti orang linglung. Kondisi itu tidak hanya pada diriku, tetapi juga fisikku. Aku begitu cepat lelah. Akhirnya aku ke dokter untuk mengetahui kesehatanku. Pada saat periksa ke dokter, aku baru tahu kalau aku terkena AIDS, bahkan sudah batas medium. Kata dokter, aku telat kontrol. Mendengar vonis itu, dunia terasa runtuh. Tetapi aku berusaha tegar. Risiko kena penyakit ini sudah bisa diprediksi, tetapi sama sekali tak pernah merasuk ke pikiranku. Bahkan membayangkannya pun tidak berani. Mungkin kau bertanya sejak kapan penyakit kutukan itu menimpaku dan dari mana asalnya. Aku tahu pastinya sejak kapan. Tetapi siapa yang menulariku? Aku juga tahu. Aku yang duluan kena, Sita. Maafkan aku, karena aku tidak berhati-hati kepadamu, kata Pram ketika aku mengabarinya pasca periksa. Pengakuan Pram sempat membuatku muntap, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa kan? Ibarat nasi, ia sudah terpanggang menjadi arang. Seharusnya aku tahu risiko berhubungan dengan Pram, tetapi aku mengabaikannya. Pram mati lebih dulu, 2 tahun setelah itu, jadi terhitung setahun lalu. Setelah Pram mati, aku pun hengkang dari Wisma, dan akhirnya menyerah di rumah sakit ini. Sepertinya aku pun tak akan lama lagi di dunia ini. Tubuhku sudah demikian ringkih. Kau jangan menangis begitu. Tubuhku dulu tak begini. Penyakit inilah yang membuatku seperti tengkorak hidup. Tak usahlah kau menangis. Aku senang kau datang ketika aku sudah tak berdaya dan tinggal menunggu ajal. Sebelum aku mati, aku ingin minta maaf atas segala kesalahan orang yang tak tahu diri ini. Meskipun kau bisa saja tidak memaafkanku. Mendengar bagaimana kau mencariku, aku merasa demikian dihormati. Tetapi, janganlah memanggilku ibu sebagai bentuk penghormatan itu. Aku merasa tidak layak dipanggil demikian. Meski itu sebenarnya panggilan biasa untuk perempuan yang lebih tua. Terus terang saja, meski di bilik hatiku aku merasa tentram, tetapi sejatinya panggilan itu seperti meludahi wajahku. Panggil aku apa saja, asal bukan ibu. Meskipun kau adalah anak kandungku sendiri, Pertiwi.